Oke, semuanya saya langsung mulai. Karena tadi sudah terlambat ini. Tadi ada masalah dengan headset saya tidak mau nyambung ke laptop, jadi terkendala. Akhirnya tertunda waktunya. Saya langsung mulai ya. Hari ini kita akan ngebahas tentang structure. Semua menyalakan on cam. Karena nanti kalau di-upload, dibuktikan di Skalsa, dicek kelihatan siswanya ada gitu di Skalsanya. Hari ini kita akan ngebahas tentang structure. Harusnya kan ada malah listening ya. Tapi saya ngebahas tentang structure dulu. Jadi besoknya structure. Jadi kan harusnya structure sama listening. Cuma saya lupa kalau menggantikan listening dengan structure begitu. Jadi kalau Anda udah membaca silabus itu, kita akan ngebahas meeting structure di skill 18 sampai 23. Itu ya pemahamannya. Saya akan lanjut menjelaskan karena ini ada 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 6 skill. Waktunya singkat, kayaknya akan ada 2 kali link ini. Oke, semuanya perhatikan skill 18 yaitu structure yang ngebahas tentang menukar posisi subjek dan verb dengan conditional. Belum ya ini ya, benar? Udah apa belum ini? Belum berarti ya, nggak ada respon? Belum. Ya. Oke, saya bahas. Invert the subject, kamu boleh lihat buku atau boleh lihat di layar, itu sama aja. Tukar posisi subjek dan verb dengan conditional. Lihat penjelasannya. In certain conditional structure, dalam beberapa hal soal structure yang bentuknya conditional, ada subjek dan verb yang juga akan ditukar. This can occur, bisa saja dia muncul when the helping verb in the conditional clause is had, should, or were. Jadi yang diharapkan kata kerja kata bantunya di sini adalah bentuk had, should, sama were. And the conditional connector if-nya dihilangkan. Oke, ini agak sulit ya. Jadi dia punya konektor if conditional. Yang namanya conditional itu konektornya bentuknya if. Tapi harus diikuti had, should, sama were. Di sini contoh pertama, if he had taken more time, the result would have been better. Yang pertama karena ada if, akhirnya if-nya dibuang, had sama he, subjek dan verb-nya ditukar posisinya. Ya, yang dibentuk pertama kan he dulu baru had. Karena ada if, jadi diganti posisi he sama had. Had dulu yang muncul, baru subjek. Had adalah verb, he adalah sebuah subjek. Verb, subjek, verb seperti nomor 2 itu yang di sini. Had he taken, nah itu boleh. Ya, I would help you if I were in a position to help. Ya, dia tadi yang contoh pertama kan if di depan, sementara yang ini contoh kedua if di tengah gitu. Itu boleh aja terjadi. Jadi kalau if-nya ada sama seperti yang nomor 1, hilangkan dia, tukar posisi were sama if, were dulu muncul atau verb dulu muncul baru subjek. Atau yang ketiga, if you should arrive before 6, you just give me a call. If belum muncul, ada konektor conditionalnya di situ, kemudian muncul subjek you, dan kemudian muncul should arrive. Udah benar ya, semuanya ada. If coret, you sama should arrive ditukar. Akhirnya jadilah kalimat pada baris kedua tiap contoh di layar Anda. In each of this example, pada masing-masing contoh ini, kamu bisa melihat kalau if is included, ada si if di kalimat tersebut, subjek dan verb-nya di regular order. Kalau bentuk pertamanya kan bentuk yang normal atau regular itu subjek dulu muncul baru verb kan gitu. Nah, akhirnya dia ditukar posisinya. It is also possible to sorry, saya ulangi. Subjek dan verb-nya dalam bentuk regular order, tidak dihilangkan maksudnya regular itu. Jadi seperti contoh di layar, if-nya tetap ada, he dan had-nya tidak ditukar begitu saja.
Tapi bisa juga dia bentuk kedua, yaitu di omit. It is possible to omit. Menghilangkan si if, dalam kasus ini subjek dan verb-nya ditukar. Jadi ada bentuknya dua cara. Membiarkan si if, subjek dan verb jangan ditukar. Menghilangkan if, subjek dan verb-nya ditukar. The following example show how the sentence could be tested in the structured TOEFL test. Nah, ini contoh yang ada muncul dalam soal TOEFL. The report will have been accepted, bla bla bla, in checking the accuracy. Jawaban yang tepat adalah katanya D. Had more care been taken. Penjelasannya, in this example, a connector if dan sebuah subjek dan verb dibutuhkan. Ya, if tidak ada, subjek dan verb juga dibutuhkan. But if, kalau ada if, could be omitted. Kalau si if dihilangkan, berarti subjek dan verb-nya ditukar posisinya. Jawaban A itu tidak benar. Karena contains the connector if. Ada connector if di situ. Sementara kalau ada if, tadi kan aturannya if dibuang, subjek dan verb-nya ditukar. Jadi di sini sudah ada if, the subject care, tapi nggak ada verb, kata dia. Jawaban B juga incorrect karena it contains the subject care. Yang B itu subjeknya care. Dan verb-nya had been taken. Does not have a connector. Tadi kan kalau dia mulai subjek dulu, baru diikuti verb, berarti harus ada if. Sementara yang B ini posisinya muncul dulu subjek. Setelah itu diikuti konektor, tapi nggak ada verb. Nggak ada if, jadi salah. Yang C, in answer C dan D, itu if-nya dihilangkan. Ya, if nggak ada di situ ya. Because it is correct to invert the subject and more care than the helping verb had. Jadi mana yang kita lihat kalau si if udah hilang, berarti posisi subjek dan verb-nya kan ditukar. Kalau kita ambil yang C, itu had taken more care. Sebentar. Jadi jawaban yang saya lanjut ya, jawaban yang C itu dan D, kalau if kita hilangkan katanya, yang C kan had taken more care, subjeknya nggak ada tuh. Sementara yang D, more care, ada care-nya, subjek dulu baru dilanjutkan dengan verb. Correct to invert subject more care, penjelasannya situ because it is correct, tepat untuk menukar posisi si subjek more care dan kata kerja kata bantu di situ had. Ya, had dulu muncul di depan kan, baru more care. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kalau yang C kan more had taken more care. Jadi dia nggak tepat. More care-nya di belakang. Harusnya subjek dulu. Setelah si verb. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Jadi jangan lupa yang skill 20 saya ulangin, yang skill 18 kalau dia ada if, kata yang mengikutinya adalah setelah itu subjek. Setelah subjek baru dilanjutkan dengan verb word. Tapi kalau if dibuang, muncul duluan adalah verb baru subjek. Begitu caranya. Nih penjelasan berikutnya. Invert the subject and verb dengan conditional. Omitted if. Di kolom pertama, buang if. Kemudian muncul dia duluan verb, baru subjek. Tapi kalau ada if, it is also possible to keep if, kata dia. Kalau kita masih boleh saja tetap menyimpan si if, asal subjek dulu, she, baru were muncul. Subjek baru verb. Nomor 1, ya. Were our neighbor. Correct katanya. Karena if-nya udah dibuang ya. Kalau if udah dibuang, muncul dulu verb were, baru subjek our neighbor. Nomor 1 salah. Nomor 1 benar, nomor 2 yang salah. Karena di situ ada muncul if. Setelah if
harusnya kalau dia dipertahankan muncul duluan subjek. Tapi setelah if itu baru muncul should. Jadi dia salah. Harusnya should sama you ditukar. If you should. Karena tetap menyimpan si if. Begitu ya pemahamannya untuk skill 18. Silakan dikerjakan nanti seperti biasa dikumpulkan ke saya. Skill 19 saya jelaskan. Kalau ini menukar posisi subjek dan verb dengan comparison. Comparison artinya adalah kata perbandingan. An inverted subject, subjek yang ditukar, verb, subjek dan verb yang ditukar may also occur after a comparison. Bisa saja dia muncul setelah comparison. The inversion, penukaran tersebut of a subject and verb after comparison is optional. Katanya merupakan optional, tidak wajib. Rather than required, daripada wajib, kata dia. Jadi sebenarnya pilihan, kata dia. It is rather formal structure, karena kalau ada comparison dan ditukar posisi subjek dan verbnya, dia bentuknya menjadi formal kalimatnya, baku atau kaku. There have been a number, ada beberapa nomor tentang inverted comparison. Kata perbandingan yang subjek dan verbnya ditukar. Contoh di situ, my sister spends more hours in the office than John. Nah, itu kan dia pakai komparatifnya more hours. More diikuti than, ya. Ingat ya, more dan most kan ini komparatif. Komparatif berarti pakainya more, diikuti kata sifat. Kalau more pasangannya harus dengan ada than. Jadi kalau comparison ingat pakainya more. Terus di situ udah betul pasangan more dan than. Setelah more dan than dia diikuti John sama does. Jadi bisa subjek dulu muncul yang kedua, John baru diikuti does. Atau yang ketiga diikuti oleh does dulu baru John. Jadi ketiga-tiganya itu boleh. All three of the example contain comparison more than than. Ketiga contoh di atas yang ada mengandung more diikuti than, yang garis miring itu dilihat yaitu pasangan nggak bisa dipisahkan. And all the three recent in English, it is possible to have noun John alone. Jadi boleh aja untuk kalimat pertama. Oke. Atau possible that the comparison is followed by subject and verb. Boleh untuk contoh kedua setelah more dan than, ada ya. Si than itu diikuti John dulu subjek atau noun, baru diikuti verb. Itu boleh. Atau possible that the comparison followed by inverted subject dan verb. Atau ditukar dia posisinya seperti contoh ketiga juga boleh. Intinya kamu harus memperhatikan kata subjek yang ditukar itu benar enggak menggunakan more dan than. Contoh, the result bla 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 of the current experiment. Coba situ penjelasannya. In this example, contoh ini kamu pasti akan notice ada comparison more. Coba lihat di atas mana ada more. Oke, more-nya ada consistent ya. More kan diikuti kata sifat, kemudian diikuti than. Nah, di antara more dan than itu harus ada kata sifat. And you should understand that the result of the current experiment is being compared with the result of the previous test. Kan dia bilang kalimatnya. Artinya ya, the result of the current experiment, hasil dari penelitian sekarang appear to be more consistent. Muncul lebih konsisten than dibandingkan bla 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 the result of the previous test. Dibandingkan dengan tes sebelumnya. Jadi kembali ke baris nomor 3 penjelasannya. Karena hasil yang dibandingkan tes sebelumnya adalah sebuah subjek ya. Kalimat the result of any previous test itu sebuah subjek. Jadi dalam hal ini hanya dibutuhkan sebuah verb. Nah, the best answer untuk jawaban ini adalah B. Karena them itu subjek, they subjek, were they kan nggak perlu double subjek. Subjek kan udah ada, karena di situ subjeknya the result of the current experiment. Jadi yang dibutuhkan adalah were. Apakah kalimat pembandingnya benar? Di sini komparatifnya benar. Kan dia katanya tadi pakai more ya. Setelah more diikuti kata sifat, konsisten itu kata sifat dan diikuti than. Setelah than baru dia diikuti kata kerja. Seperti contoh di atas ya, ada kata kerja. Setelah than diikuti verb. Does. Mari kita lihat di sini kolomnya lagi, bentuknya di skema kan sama dia. Yang pertama, subjek dan verb ditukar setelah comparison. Nah, berikut
contoh strukturnya atau polanya. We were, subjek dan verb, diikuti more prepare than. Nah, jadi si more sama than nggak boleh dipisahkan. Di antara mereka harus ada kata sifat. Kata sifat di sini adalah prepare. Jadi kalau udah ada more, kata sifat diikuti than, itu menjadi sebuah comparison namanya. Jadi setelah comparison, baru diikuti subjek dan verb. Itu boleh. Atau contoh kedua, ada subjek dan verb dulu, comparisonnya di tengah. Ya, kemudian setelah mereka diikuti were, verb, ditukar posisinya seperti yang di atas, itu juga boleh. Jadi keduanya boleh. Cuma kamu harus perhatikan si pola comparison ini yang suka mengecoh. Seperti di contoh pertama, kan ada more votes than. Cari dulu yang dilihat dulu itu comparisonnya mana, ya. Kalau di sini kan kata kuncinya more, berarti carilah more dalam tiap kalimat. Di sini ada more, terus diikuti votes, kata sifat, dan ikuti than. Dah, betul comparisonnya. Setelah itu dia ada verb yang mengikuti has, ya benar, dan ada subjek can be. Sudah betul. Nah, nomor 1, kenapa salah? Obviously, we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Itu than-nya salah. Jadi, kalimatnya harus more impressed than the performance with. Jadi posisi si than-nya itu sama with-nya ketukar. Jadi akhirnya menyebabkan soal ini salah. Did adalah subjek, did adalah verb, dan members adalah sebuah subjek. We were diikuti did, belakangnya oke, jadi dia incorrect ya, karena dalam kotaknya itu salah. Harusnya kan more prepare. Ini kebanyakan the performance-nya itu enggak perlu di situ gitu loh. Harusnya langsung saja more impressed than. Paham ya? Kan polanya tadi more sama than, di tengahnya ada kata sifat. Nah, di situ ditambah pula comparison-nya dengan with the performance. Jadi salah dia. Paham ya? Kenapa yang dalam lingkaran itu salah? Kenapa kalimat ini incorrect? Fokus ke yang mana disebut dengan comparison. Coba nomor 3 ya, saya bantu sebentar. Nomor 3 kita lihat. The film that we saw last night at the festival was far better than. Nah, kita cari dulu mana yang disebut dengan comparison. Coba, ada yang nggak tahu yang mana ada comparison-nya? Far better than. Yes, itu far better than. Dan betul ya. Far better diikuti than. Ada kata sifatnya. Terus salah apa benar ini? Kira-kira nomor 3. Salah. Kan tadi kata kuncinya harus ada more. More, far, better than. Harusnya ada more-nya, tapi ini nggak ada more-nya. Jadinya salah. Setelah itu, setelah than ada diikuti any of the other films. Di situ nggak ada pula subjeknya. Di other film subjek, tapi nggak ada diikuti verb setelahnya. Harusnya kan tadi subjek diikuti verb. Udah di dalam kotaknya salah, di luar kotaknya juga salah, subjek saja. Tadi agak rancu ya kalau kita scroll ke atas ya. Ini kan dia membolehkan diikuti than John. John aja bisa ya. Tapi kalau kita pindahkan dia ke nomor 3, sebentar saya artikan. Film yang kita lihat kemarin malam di festival better than, lebih baik daripada any of the other films. Oh, setelahnya ini kalau diartikan benar. Di luar kotak sudah benar. Yang salah hanya di dalam kotak. Saya lupa mentranslatekan. Jadi kuncinya ditranslatekan dulu. Kalau dia dirasa udah oke, kalimatnya masuk akal gitu. Ini kan kalau diartikan film yang kita tonton kemarin malam di acara festival lebih bagus daripada yang pernah film lainnya yang pernah kita tonton. Nah, itu artinya any other of the films. Jadi ada yang dibandingkan begitu. Kalau komparatif ini kan kalimatnya membandingkan antara 1A dan B. Kalau nomor 3 ini kalimatnya film yang di festival dengan film yang lainnya. Betul kalimat pembandingnya. Kan komparatif bukan superlatif. Cuma di sini kalimatnya salah karena di dalam lingkaran itu kan harusnya ada more, better, than gitu. Bukan was, far, far better. Harusnya polanya ada more.
Kalau nggak ada more, kita nggak tahu ini kalimat komparatif atau tidak. Jadi nomor 3 itu incorrect. Analisanya begitu. Lihat dulu mana yang disebut dengan comparison. Baru kamu bisa analisa di luar apa di dalamnya. Atau sekalian diartikan. Kira-kira cocok nggak dia kalau dia setelah then diikuti subjek saja boleh. Atau diikuti subjek dan verb boleh. Atau ditukar setelah then ada verb dan subjeknya. Kamu harus paham dulu rumus komparatif. Kayaknya saya pernah mengajarin komparatif di kelas 0 atau kelas A2. Komparatif itu adalah kalimat yang membandingkan. Yang dibandingkan A sama yang B. Dan dia selalu diikuti oleh kata sifat. Kalau kamu nggak paham komparatif, kamu nggak bisa ngerjain ini. Begitu ya penjelasan saya. Untuk yang skill skill 19, kita lanjut ke skill 20 ya. Skill 20. Katanya problems dengan subjek dan verb agreement. Jadi seringkali subjek dan verbnya itu tidak setuju atau tidak sesuai. Subjek dan verb agreement adalah simple katanya. Subject sentence is singular, kalau subjeknya singular, kemudian verbnya juga harus singular. Kemudian kalau subject of the verb is plural, jamak, maka verbnya juga harus jamak katanya. Biasanya S on a verb, kalau ada kata S atau huruf S dalam kata kerja, biasanya mengindikasikan kalau subjeknya tunggal. Sementara kalau ada S pada kata benda atau noun, usually indicates that the noun is plural. Mengindikasikan nounnya plural. Contohnya begini aja nih. The boy walks. The boy sebuah subjek ya. Kemudian kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya harus pakai S. Itu kuncinya. Namun kalau subjeknya the boys, itu bukan tunggal, tapi banyak kan, plural, maka kata kerjanya yang mengikutinya tidak boleh pakai S. Ya, diulangin. Kalau subjeknya the boy tunggal, kata kerjanya harus pakai S. Walks. Namun kalau subjeknya jamak, the boys, ada S, kata kerja tunggal. Kata kerja nggak boleh pakai S. Begitu pemahamannya. Di contoh pertama ada singular subject boy katanya, yang merupakan diikuti oleh requires a singular verb. Kalau ada subjeknya boy, membutuhkan verbnya juga singular. Jadi walks itu disebut dengan singular, cocok dia. Nanti kalau saya bacakan penjelasan ini kamu bingung yang disebut singular dan plural. Intinya kalau subjek boy, kata kerja S. Kalau subjeknya jamak, kata kerja nggak boleh S, gitu aja ya. Untuk mempermudah kamu. Sebentar saya baca dulu. Although this seems quite, itu nggak apa-apa. Fokus ke skill 20. Itu hanya pengarahan di awal sebelum kamu masuk ke skill 20. Karena semua skill 20 ini membahas tentang subjek dan verbnya harus sesuai dengan kata sebelumnya. Kalau subjeknya tunggal, verbnya juga harus pakai S. Gitu. Sekarang kita lihat make a verb agree. Kata kerjanya setuju setelah prepositional phrases. Penjelasannya, sometimes, seringkali prepositional phrases muncul between the subject and the verb. Antara sebuah subjek dan sebuah verb. If the object, kalau objek dari prepositionnya adalah singular dan subjeknya plural, atau objek dari prepositionnya plural dan subjeknya singular, bisa menyebabkan kebingungan dalam membuat kalimat subjek dan verb. Agar subjek dan verbnya sesuai. Jadi kadang membingungkan. Contoh, the key, sebuah subjek, itu kan singular karena nggak ada S kan. To the door, are in the drawer. Nah, key itu kan tunggal. Harusnya kan kalau tunggal seperti she pakainya is, he pakainya is. Nah ini kok tunggal pakainya are. Are kan untuk kata kerja kata bantu yang jamak. Contoh they are, we are gitu kan. He ini kan subjek tunggal, harusnya pakai is, jadi salah dia. Atau contoh kedua, the keys. Key-nya ada s, plural. To the door, di situ prepositional phrase. Tahu ya preposition? Preposition itu yang ada in, on, at. Hafal dulu prepositionnya. Ada banyak contoh di internet, kamu cek lagi. Di sini salah karena plural, the keys kok diikuti is, harusnya diikuti oleh are.
The keys are. Gitu. Jadi tidak sesuai subjek dan verb-nya. Harusnya kalau subjeknya singular, verb-nya juga singular. Gitu pemahamannya. Ini yang di dalam kotak. Buatlah subjek dan verb-nya agree. Agree itu setuju dengan prepositional phrase. Prepositional phrase itu yang di tengah antara subjek dan verb. Preposition itu yang ada on in itu. Yang saya ajarkan. Cari kata kuncinya tentang preposition. Itu banyak. Contoh nomor 1. Saya bantu. The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Oke, di sini ada 2 PP, prepositional phrase. Boleh nggak? Boleh. Karena on the sheer face, itu on, sheer face-nya adalah objek untuk preposition si of. Kemudian yang on, untuk objek preposition yang on. Kemudian ada yang kedua, of the mountain. Of adalah preposition, diikuti oleh the mountain object. Itu betul. Kemudian dilihat luar lingkaran, ada subjek climbers, jamak ya. Diikuti kata kerja need. Sesuai. Tadi kan kalau subjeknya tunggal, ya, tunggal berarti nggak ada S, kata kerjanya harus ada S. Kalau subjeknya ada S, kata kerja nggak boleh ada S, dibalik aja. Ini kan subjeknya ada S, climbers, kata kerja nggak boleh ada S. Jadi udah benar. Need itu benar, nggak pakai S. Yang nomor 2, the interrogation conducted by 3 police officers have lasted. Nah, subjeknya interrogate, ke lingkaran dulu, atau ke prepositional phrase dulu. By 3 police officer, itu udah prepositional phrase. Kan ada by, merupakan preposisi, diikuti 3 police officer. Yang merupakan objek dari preposisi si by. Udah benar PP-nya, prepositional phrase-nya. Sekarang kita lihat yang di luarnya, yaitu interrogation sama have lasted several. Nah, interrogation kan tunggal. Kalau dia tunggal juga harus diikuti kata kerja yang tunggal. Kalau di sini have, kita lihat kan bukan tunggal. Have ini untuk subjek yang jamak. Jadi kalau yang tunggal kira-kira tahu nggak have ini diganti dengan apa? 3 kata saja. H, A, dan yang terakhir adalah huruf S. S. Oke. Jadi harusnya bukan have, tapi has lasted. Jadi nomor 3 salah karena subjek sama verbnya enggak sesuai. Begitu ya. Oke, skill 21. Saya stop dulu, nanti lanjut lagi. Ya, saya kasih link baru. Apa kayaknya join di link ini lagi nggak apa-apa. Terus biar saya minum dulu, karena itu di luar anak saya chaos. Hari Sabtu, maklum ya, hari keluarga. Tak keluar handle, nanti kita kembali 7 menit lagi. Nanti saya kode, Mbak, join lagi ke PJ-nya, Anda join lagi ya. Kasih saya waktu 7 menit buat handle di depan dulu. Oke, guys, nanti kita lanjut dengan skill 21. Thank you everyone. Tunggu kode dari saya.